Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mathology. Kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Nah, sebelumnya kita membahas suatu persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Ada dua hal yang sangat penting untuk diketahui ya, kalau kita mau menentukan suatu persamaan lingkaran. Apa itu? Yang pertama adalah pusat lingkaran, dan yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Pada materi sebelumnya juga sudah dibahas bahwa rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika lingkaran tersebut pusatnya tidak di 0,0? Apakah persamaannya masih sama? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Persamaan lingkaran dengan pusat di XP, YP. Nah, di mana XP, YP ini adalah suatu pusat lingkaran di sembarang titik ya. Nah, jadi caranya gimana? Nanti kita akan mencari rumusnya dengan konsep yang sudah sangat familiar, yaitu dengan teorema Pythagoras. Kok bisa sih teorema Pythagoras berhubungan dengan lingkaran? Nah, yuk langsung aja kita bahas. Jadi, misalkan ini adalah suatu pusat lingkaran. Perhatikan, pusatnya nggak di 0,0 ya. Nah, misalkan di sembarang titik. Titiknya apa? Misalkan adalah XP, YP. Ya. Di mana absisnya adalah XP dan ordinatnya adalah YP. Kemudian diketahui lagi nih, ada sebuah titik pada lingkaran. Misalkan koordinatnya adalah X, Y. Di mana absisnya adalah X dan ordinatnya adalah Y. Maka nanti kalau kita mau cari jari-jarinya, kita bisa memanfaatkan suatu segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku nanti maka akan berlaku teorema Pythagoras. Berarti kalau kita mau cari sisi miring, kita harus tahu dulu berapa panjang alasnya dan berapa panjang tingginya. Nah, bagaimana cara untuk mencari panjang alasnya? Perhatikan, ini jarak ini ke sini X, jarak ini ke sini XP. Berarti kalau mau tahu jarak yang ini gimana? Oh, caranya gampang nih. Tinggal X dikurangi dengan XP. Maka otomatis kita tahu nih berapa panjang alasnya. Bagaimana untuk mencari panjang tingginya? Nah, untuk mencari panjang tingginya, nanti kita tinggal mencari selisih nih antara Y dengan YP, yaitu Y dikurangi dengan YP. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras kan berlaku nih, kalau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini alasnya dikuadratkan, tambah tingginya dikuadratkan, nanti sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Sehingga kita peroleh X dikurangi XP kuadrat, tambah Y dikurangi YP kuadrat, sama dengan R kuadrat. Inilah rumus persamaan lingkaran dengan pusat di XP, YP. Jadi harus benar-benar diingat ya, kalau pusatnya di XP, YP, pakailah rumus ini. Nah, sebenarnya kalau pusatnya di 0,0 juga bisa sih pakai rumus ini ya. XP-nya kan diganti 0, YP-nya kan juga diganti 0, sehingga nanti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, nanti akan kita bahas ya, beberapa contoh soal persamaan lingkaran dengan pusat di XP, YP, tapi sebelumnya akan kita pelajari dulu beberapa rumus penting yang akan mendukung kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan persamaan lingkaran. Apa aja itu? Nah, yuk mari kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu rumus jarak titik ke titik. Nah, misalkan di sini diberikan dua buah titik ya. Ada titik merah, ada titik biru. Misalkan koordinat titik merah itu adalah X1, Y1, dan titik biru itu adalah X2, Y2. Nanti jaraknya tuh ini, yang kuning. Nah, misalkan D ya. Nah, nanti bagaimana cara untuk mencari jaraknya? Nah, ternyata sama seperti tadi. Kita dapat menggunakan konsep segitiga siku-siku. Kita harus tahu panjang alasnya, kita harus tahu panjang tingginya, di mana alasnya adalah X2 kurang X1, dan tingginya adalah Y2 kurang Y1. Nah, maka nanti untuk mencari D-nya berlaku seperti ini, konsep Pythagoras. Jadi D sama dengan akar kuadrat dari X2 kurang X1 dikuadratkan, tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Nah, supaya kalian nggak
bingung gitu ya, kita langsung aja lihat contohnya nih. Misalkan saya punya titik A 3,2 dan titik B adalah 9,7. Gimana ya cara untuk mencari jaraknya? Ya udah, kita harus menentukan dulu mana yang menjadi X1, mana yang menjadi X2 ya. Nah, kalau X1 pasangannya nanti Y1, kalau X2 pasangannya Y2. Misalkan ini yang menjadi X1, Y1 adalah 3,2 dan menjadi X2, Y2 adalah 9,7. Tapi nanti kalau kalian misalkan mengerjakan terbalik seperti itu ya, nggak masalah. Hasilnya pasti sama. Udah kan rumusnya tadi ini, tinggal kita masukkan aja berapa X2-nya. Nah, X2-nya adalah 9, X1-nya adalah 3 ya. Y2-nya adalah 7, kemudian Y1-nya adalah 2. Ini tinggal kita kurangkan, 9 kurang 3 adalah 6, 7 kurang 2 adalah 5. Nah, masing-masing dikuadratkan baru dijumlahkan. Berarti 36 tambah 25, yaitu akar 61. Nah, berapa sih akar 61? Nah, kalau sulit, ya udah nggak usah dicari berapa gitu. Biarkan aja deh akar 61 gitu ya. Nah, gimana? Enak kan? Nah, kita akan lanjut ke rumus penting berikutnya. Berikutnya adalah rumus titik tengah antara dua titik. Nah, misalkan titik T ini merupakan titik tengah garis PQ. Nah, di mana jarak PT sama dengan jarak TQ. Jadi jaraknya sama nih, PT sama TQ sama. Misalkan koordinat dari T itu adalah XT, YT, maka nanti untuk mencari XT-nya tinggal ini, absis P yaitu X1 ditambahkan absis Q yaitu X2 baru dibagi 2. Nah, jadi X1 tambah X2 dikali setengah atau X1 tambah X2 per 2. Nah, untuk ordinat T atau YT di sini ya, nanti caranya gimana? Yaitu ordinat P ditambah dengan ordinat Q dibagi 2 atau Y1 tambah Y2 dibagi 2 seperti ini. Nah, simpelnya gimana? Oh, kalau mau cari X ya udah jumlahkan X ini bagi 2. Untuk mencari Y-nya yang ini ya udah tambahkan Y yang ini sama yang ini nanti baru dibagi 2. Nah, supaya nggak bingung langsung aja kita lihat contohnya. Misalkan di sini saya ada titik M, ada titik N. Titik M koordinatnya 5,4. Titik N koordinatnya 3,-4. Kemudian ada titik O, di mana titik O ini adalah titik tengah dari MN. Nah, berapa sih koordinat dari O? Nah, caranya kita bisa menggunakan konsep yang ini tadi ya. Caranya gimana? O namanya koordinat O, berarti nanti ada X-nya, ada Y-nya, seperti itu ya. Untuk mencari X-nya gimana? Ya udah, X pada M, itu ditambahkan dengan X pada N baru dibagi 2. Oh, berarti 5 tambah 3 per 2. Nah, untuk Y atau ordinat pada O ya, nanti caranya gimana? Ya udah, ini tambah ini. Berarti 4 tambah negatif 4. Sama aja 4 kurang 4 per 2. Itu berapa nanti? 5 tambah 3. 5 tambah 3 adalah 8. Ya, per 2. Kemudian 4 kurang 4 per 2 jadinya 0 per 2. 8 bagi 2 adalah 4. 0 bagi 2 adalah 0. Nah, udah deh. Kita ketemu koordinat titik tengah dari garis MN. Oke, gimana? Gampang kan? Nah, sekarang ada satu rumus lagi yang mesti kalian pahami. Kok banyak rumusnya? Enggak juga. Nanti kalau udah terbiasa, nggak banyak kok ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rumus jarak titik ke garis. Jadi, misalkan ada suatu garis, garisnya adalah AX tambah B tambah C sama dengan 0, kemudian ada titik X1, Y1, maka nanti kalau mau cari jaraknya, ini rumusnya ini. Nah, dilambangkan dengan D ya. D sama dengan nilai mutlak dari AX1 tambah B1 tambah C per akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kok jelimet? Enggak jelimet ya. Tenang aja. Kita langsung lihat aja contohnya. Misalkan, nah ini ada titik nih, 3,5, garisnya adalah negatif 3X kurang 4Y sama dengan negatif 9. Nah, kita lihat ini. Ternyata ini belum dalam bentuk baku nih. Bentuk baku tuh gimana? Bentuk baku tuh salah satu ruasnya harus 0. Ini kan 0 nih. AX tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, maka ini misalkan ruas sebelah kanan dijadikan 0. Caranya kedua ruas ditambah 9. Atau kalau dulu kalian sering berpikir pindah ruas gitu ya. Nah, ini kalau negatif 9 pindah ruas menjadi positif 9 seperti itu. Nah, ini kalau sudah salah satu ruas 0, berarti bisa kita kerjakan. Sekarang perhatikan nih, di rumusnya ini dibutuhkan nih informasi A, B, C ya, kemudian ada X1, ada Y1. Nah, itu yang mana? Nah, kalau untuk X1 dan Y1 itu adalah koordinat titiknya. Nah, kemudian ABC-nya yang mana? Nah, ABC itu yang ini.
Jadi A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y, dan C itu adalah konstantanya. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 5 nih dari sini. Kemudian A-nya berapa? A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah 9. Maka nanti jaraknya gimana? Jaraknya tinggal kita masukkan aja nih semua nilai-nilainya. Nih, A kali X1, oh berarti negatif 3 kali 3. Tambah B kali Y1. Nah, karena B-nya tadi negatif, menjadi negatif 4 kali 5. Kemudian tambah C, ya berarti C-nya dimasukkan nih, 9 per akar dari A kuadrat. Nah, negatif 3 dikuadratin adalah 9. Kemudian B kuadrat, negatif 4 dikuadratin adalah 16. Nah, negatif 3 kali 3 adalah negatif 9 ya. Negatif 4 kali 5 adalah negatif 20. Negatif 9 kurang 20 adalah negatif 29, tambah 9 adalah negatif 20. 9 tambah 16 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5 ya. Nah, negatif 20 bagi 5 adalah negatif 4. Ingat, ini nilai mutlak, berarti nilainya harus positif. Kalau negatif 4 nanti menjadi 4, sehingga jaraknya adalah 4. Nah, berikutnya ini ada trik nih, yang sangat berguna juga untuk menyelesaikan suatu persamaan lingkaran. Nah, biasanya gimana sih cara kalian untuk mengkuadratkan suatu bentuk aljabar, misalkan X kurang 3 kuadrat gitu. Nah, biasanya caranya gini ya, jabarkan nih, jadi X kurang 3 kali X kurang 3, kemudian nanti kali pelangi, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dioperasikan suku-suku yang sejenis, menjadi seperti ini. Nah, ini saya punya trik nih, yang cepat. Gimana caranya? Nah, caranya misalkan saya punya X kurang 3 kuadrat, yang pertama, suku yang pertama ini dikuadratkan, sehingga jadi apa? Jadi X kuadrat. Kemudian gimana? Kemudian ini, suku pertama dikalikan suku kedua, baru dikalikan 2. Berarti X kali negatif 3 kali 2, yaitu negatif 6X. Nah, berikutnya gimana? Suku kedua dikuadratkan. Negatif 3 kalau dikuadratkan berapa? Yaitu positif 9. Oh, udah deh. Sama kan hasilnya. Nah, kalau ini tadi 3 langkah, dengan trik ini kalian bisa 1 langkah aja. Nah, nanti kedepannya sebenarnya ya terserah kalian mau pakai cara yang mana. Oke, langsung aja kita bahas contoh-contoh menentukan suatu persamaan lingkaran. Oke, contoh yang pertama. Persamaan lingkaran dengan pusat 2,-3 dan jari-jari 4 adalah, perhatikan bahwa ini pusatnya tidak di 0,0. Nah, berarti pakai rumus yang ada XPYP-nya ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ini. X kurang XP kuadrat tambah Y kurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Pokoknya, kalau nggak di 0,0 langsung ditulis di sini. Ingat, 2 hal yang sangat penting. Apa tadi? Ada pusat, ada jari-jari yang harus kita ketahui. Nah, kita cari pusatnya dulu. Nah, pusatnya kan udah diketahui nih dari soal. Itu 2,-3, berarti XP-nya 2, YP-nya adalah negatif 3. Kemudian jari-jarinya, nah, udah diketahui belum dari soal? Udah deh, 4 ya. Nah, sehingga udah tahu pusatnya, udah tahu jari-jarinya, kita bisa mencari persamaan lingkarannya. Tinggal kita substitusikan aja ke sini. XP-nya ya diganti 2, YP-nya diganti negatif 3, R-nya diganti 4. Nah, ini negatif ketemu negatif, jadinya apa? Jadinya positif. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Nah, boleh nih pakai trik tadi. Kalau mau manual juga nggak masalah sebenarnya. Oke, ini X dikuadratin jadi X kuadrat. X kali negatif 2 kali 2 menjadi negatif 4X. Negatif 2 dikuadratin jadi 4. Nah, yang ini lagi. Y dikuadratin jadi positif Y kuadrat. Y kali 3 kali 2, positif 6Y ya. 3 dikuadratin, positif 9. 4 dikuadratin, nah sama dengan 16. Kemudian ini kita pindah ruas, jadi ruas sebelah sini nanti menjadi 0 ya. Kemudian kita operasikan suku-suku yang sejenis, sehingga nanti diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y. Nah ini 4 tambah 9 kan 13 nih. 16 kalau pindah ruas menjadi negatif 16. 13 kurang 16 adalah negatif 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Jadi kalau mau nyusun persamaan lingkaran, kita tulis dulu nih X kuadrat ya, kemudian Y kuadrat, kemudian yang variabelnya X, kemudian yang variabelnya Y, baru konstanta. Biasanya aturannya seperti itu. Nanti sama dengan 0. Oke, gampang ya untuk contoh yang pertama ya. Nah, kita lihat untuk contoh yang kedua. Persamaan lingkaran dengan pusat negatif 1,2 dan melalui 4,5 adalah, nah oke, perhatikan di sini. Wah, di sini pusatnya udah diketahui. Negatif 1,2 nih, berarti nggak di 0,0 nih. Nah, berarti ada XPYP nih. Berarti pakai rumus persamaan lingkaran yang ini. Nah, kita cari dulu pusatnya.
pusatnya adalah negatif 1,2. Nah, melalui titik 4,5. Nah, kita sketsakan aja, sembarang aja sketsakan. Yang penting pusatnya negatif 1,2, nah nanti ada titik 4,5. Nah, di sini jari-jarinya kan nggak diketahui. Nah, gimana cara untuk mencari jari-jari? Nah, ini pakai rumus yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya, yaitu gunakan rumus jarak titik ke titik. Nah, jadi titik ini ke titik ini, cari deh berapa jaraknya. Nah, nanti akan diketahui jari-jarinya. Jadi, R sama dengan akar kuadrat dari negatif 1 kurang 4. Kok bisa gitu? Nah, pokoknya gini. Yang X di sini dikurangi dengan X di sini. Baru dikuadratin. Tambah Y yang ini dikurangi dengan Y yang ini. Baru dikuadratin. Nanti kalau misalkan kebalik, ini kurang ini ya nggak masalah juga ya. Oke, negatif 1 kurang 4 menjadi negatif 5. 2 kurang 5 menjadi negatif 3. Negatif 5 itu kalau dikuadratin 25, negatif 3 kalau dikuadratin adalah 9. 25 tambah 9 adalah akar 34. Bisa nggak sih akar 34 tuh diakarin? Susah ya. Ya udah tulis aja akar 34. Berikutnya udah tahu pusatnya, udah tahu jari-jarinya, bisa deh mencari persamaan lingkarannya. Tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. XP-nya adalah negatif 1, YP-nya adalah 2, ya. R-nya adalah akar 34. Negatif ketemu negatif jadinya positif 1. Oke ya. Ini dikuadratin. Nah, pakai cara cepet. X dikuadratin, X kuadrat. X kali 1 kali 2. Nah, positif 2X ya. 1 dikuadratin, 1. Yang ini lagi. Y dikuadratin, jadi Y kuadrat. Y kali negatif 2 kali 2. Negatif 4Y. Negatif 2 dikuadratin, jadi positif 4. Akar 34 kalau dikuadratin, ya hilang deh akarnya. Tinggal 34. Kemudian, ingat persamaan lingkaran itu gimana urutannya? Yang X kuadrat dulu, Y kuadrat, baru koefisien X, koefisien Y, baru konstanta. Nah, kita susun seperti itu. Nah, kita hitung konstantanya nih. 1 tambah 4, 5 ya. Nah, 34 kalau pindah terus menjadi negatif 34. Jadi 5 kurang 34 adalah negatif 29. Inilah persamaan lingkaran yang dimaksud. Gampang nggak? Ya, mudah-mudahan gampang. Oke, kita bahas contoh yang ketiga. Nah, suatu persamaan lingkaran, garis diameternya melalui 5,4 dan negatif 3,6. Maka persamaan lingkaran tersebut adalah, nah, udah diketahui belum pusatnya? Nah, belum ya, jadi kita belum bisa menentukan nanti kira-kira persamaan lingkarannya pakai rumus yang mana. Apakah yang ada XP YP-nya ya, atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kita sketsakan aja. Nah, jadi ada lingkaran diameternya udah diketahui ya, melalui titik 5,4 dan negatif 3,6. Ini sebenarnya kalau sketsa ya sembarang aja titiknya mau di mana ya. Yang penting ini diameter gitu ya. Nah, pusatnya kan nggak diketahui. Nah, kita cari tahu dulu pusatnya. Gimana ya cara untuk mencari tahu pusatnya? Perhatikan. Ini kan diameter. Namanya jari-jari itu setengah diameter. Berarti pusatnya nanti tepat berada di tengah-tengah antara titik negatif 3,6 dan 5,4. Oh, berarti nanti kita bisa menggunakan rumus titik tengah antara dua titik. Nah, maka XP-nya, cara simpelnya nih, yang X ditambahkan dengan yang X. Oh, berarti negatif 3 tambah 5 dibagi 2. Nah, berarti negatif 3 tambah 5 itu 2. Dibagi 2 adalah 1. Nah, untuk YP-nya gimana? Ya udah yang Y ini 6 ditambahkan dengan 4 baru dibagi 2. Nah, berarti 6 tambah 4 10 bagi 2 adalah 5. Udah deh, dapat XP sama YP-nya. Berarti pusatnya adalah 1,5. Berikutnya kita cari jari-jarinya. Nah, gimana cara untuk mencari jari-jari? Nah, cara untuk mencari jari-jarinya nanti kita harus tahu jarak antara pusat dengan tepi lingkaran. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus jarak titik-titik. Nah, jadi kita manfaatkan pusat ini ke sembarang. Mau titik yang ini boleh, mau titik yang ini boleh. Ini misalkan saya pakai titik yang ini ya. Nah, maka kalau mau tahu jaraknya, pakai rumus yang ini. R sama dengan akar kuadrat dari, nah ini, 1 dikurangi 5 dikuadratkan ya. Kemudian 5 ditambah ya. 5 dikurangi 4 dikuadratkan. Nah, sehingga 1 kurang 5 adalah negatif 4, 5 kurang 4 adalah 1, negatif 4 dikuadratkan 16, 1 dikuadratkan 1, 16 tambah 1 adalah 17. Akar dari 17 berapa? Susah dicari, ya udah biar aja tetap akar 17.
Oh, ternyata udah tahu pusatnya, udah tahu jari-jarinya, ya. Nah, maka kita bisa mencari persamaan lingkarannya. Ternyata pusatnya nggak di 0,0 nih. Oh, berarti persamaan lingkarannya yang ada XPYP-nya nih. Nah, tulis aja gini. Kemudian gimana? Masukkan aja. XP-nya diganti 1, YP-nya diganti 5, ya. Kemudian R-nya diganti akar 17. Nah, ini dikuadratin deh. Nah, ini kalau dikuadratin, X kuadratin jadi X kuadrat. X kurang 1, X kali negatif 1 kali 2, negatif 2X. Negatif 1 dikuadratin jadi positif 1. Y dikuadratin menjadi Y kuadrat. Y kali negatif 5 kali 2, negatif 10Y. Negatif 5 dikuadratin 25. Akar 17 kalau dikuadratin ya 17. Nah, ingat cara nyusun persamaan lingkaran. Harus X kuadrat dulu, Y kuadrat dulu, baru yang variabelnya X, variabelnya Y, baru yang konstanta. Nah, ini konstantanya berapa nih? 1 tambah 25, 26 ya. Nah, 17 pindah ke sini jadi pengurangan. 26 kurang 17 adalah 9. Nah, sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 10Y tambah 9 sama dengan 0. Berikutnya adalah contoh yang keempat. Suatu lingkaran dengan pusat di A 3,2 dan disinggung oleh garis 3X tambah 4Y kurang 27 sama dengan 0. Maka persamaan lingkaran tersebut adalah, perhatikan nih, ternyata pusatnya udah diketahui nih, nggak di 0,0, yaitu di 3,2. Berarti pakai rumus yang ada XP sama YP-nya. Oke ya, kita cari tahu dulu berapa pusatnya. Nah, sebelumnya kita bisa sketsakan. Sketsakan ini pusatnya 3,2 ya. Garisnya ini sembarang aja. Pokoknya buat aja garis yang menyinggung lingkaran seperti ini adalah 3X tambah 4Y kurang 27 sama dengan 0. Nah, pusatnya tadi adalah 3,2. Berarti sudah selesai untuk masalah pusat. Berikutnya akan kita cari jari-jarinya. Nah, jari-jarinya kan nggak diketahui nih gimana. Nah, tapi kita bisa mencari jari-jarinya. Perhatikan, ini titik, ini garis, ini jari-jari. Gimana cara untuk mencari jari-jarinya? Kita dapat menggunakan konsep rumus jarak titik ke garis. Oke. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian bingung gimana sih cara ingetin rumusnya, kayaknya susah banget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya caranya simpel. Ini ada X, ini ada Y gitu ya. Nah, ini pusatnya ini disubstitusikan aja. Yang X ya disubstitusikan ke X, yang Y ya disubstitusikan ke Y. Sehingga seperti ini. 3 kali 3 tambah 4 kali 2 kurang 27 per. Nah, untuk akarnya itu yang mana? Akarnya itu adalah koefisien dari X, koefisien dari Y. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Udah deh, kalau bingung seperti itu ya. Daripada ngapalin rumus, hafalin konsepnya aja. Nah, udah seperti ini. 3 kali 3, 9. Tambah 4 kali 2, 8. Kurang 27 per. Nah, ini 9. Ini 16 ya, kalau dikuadratin 9 tambah 16 adalah 25. Ini 9 tambah 8 adalah 17. Kurang 27 adalah negatif 10. Akar 25 adalah 5. Negatif 10 bagi 5 adalah negatif 2. Tapi karena mutlak, maka harus positif. Berarti nanti sama dengan 2. Udah tahu nih pusatnya berapa, udah tahu jari-jarinya berapa, bisa deh untuk mencari persamaan lingkarannya. Tinggal substitusiin aja. XP-nya diganti 3, YP-nya diganti 2, R-nya diganti 2. Ya udah nih tinggal dikuadratin. Kalau dikuadratin, X dikuadratin, X kuadrat. X kali negatif 2 kali 2, negatif 6X. Negatif 3 dikuadratin, positif 9. Nah, yang ini lagi. Kalau dikuadratin gimana? Y dikuadratin jadi Y kuadrat. Y kali negatif 2 kali 2, negatif 4Y. Negatif 2 dikuadratin adalah positif 4. Sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Ingat, nyusun persamaan lingkaran. Yang X kuadrat dulu, baru Y kuadrat, baru yang ada koefisien X-nya, yang ada variabel X-nya maksud saya. Kemudian yang ada variabel Y-nya, kemudian konstanta. Ini tinggal nyusun aja. Tinggal kita hitung konstantanya nih. Nah, ini 4 kalau pindah ruas kan jadi negatif 4 nih. 4 kurang 4 habis ya. Berarti tersisa 9. Ya udah, berarti persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 4Y tambah 9 sama dengan 0. Gampang nggak? Gampang dong. Asik ya? Asik banget. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan-latihan berikut. Kalian pasti udah nggak sabar banget buat ngerjakan latihan-latihan ini seperti om-om di samping ini ya. Oke, selamat mencoba.
Teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.